Bisa ya. Ini rencananya dibuat ngembang, keriting apa wifi gitu? Kayak wifi gitu. Oh wifi gitu ya. Buat keriting banget. Kalau keriting banget ya. Jadi sampingnya nanti paling tak paper ya. Paper garasi gitu ya. Karena ini agak ngembang kan. Iya. Iya agak di sini nanti. Nah. Sebelum teman-teman memutuskan untuk mengkeriting rambut atau perming rambut, sebaiknya teman-teman tahu perming itu ada 3 tipe, yaitu perming ngembang, wavy, dan curly. Customer saya satu ini pengen rambutnya di perming wavy. Panjang rambutnya mendukung untuk di perming wavy. Kalau di perming curly rambutnya kurang panjang. Jadi yang mempengaruhi tingkat kekeritingan adalah panjang rambut, alat yang digunakan, dan parting yang dibuat. Untuk teman-teman yang pengen perming curly, sebaiknya teman-teman memanjangkan dulu poni depannya supaya hasil perming terlihat bagus, karena perming curly membutuhkan rambut yang lumayan panjang. Untuk teman-teman yang pengen perming wavy, rambut sepanjang ini cukup untuk dibuat wavy. Jadi sebelum memutuskan untuk perming, baiknya teman-teman tahu macam-macam perming dan rambut teman-teman memungkinkan atau tidak untuk di perming. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, rambut perming itu cocok dipotong apa? Rambut yang di perming cocok dipotong taper. Kenapa saya merekomendasikan potongan taper? Karena style perming adalah style acak. Bagian atas dibuat acak dan kanan kiri panjangnya adalah sama. Jadi ketika potongan taper, jadi bagian atas tidak menggantung, jadi connect dengan bagian samping. Kalau dibuat style undercut, jadi bagian atas nanti terlihat gantung dan tidak connect dengan bagian samping. Jadi saya merekomendasikan potongan taper. Bagian atas saya pastikan panjangnya sama antara kanan dan kiri, seperti ini. Untuk poni depan saya membiarkannya, karena hasil setelah diperming pasti hasilnya agak tertarik dan agak mundur. Jadi kalau dipotong nanti poninya terlalu pendek, jadi saya membiarkannya poninya tetap panjang supaya terlihat lebih bagus. Langkah selanjutnya saya melakukan proses perming. Saya memparting bagian topnya seperti ini, membagi 3 bagian. Cara perming yang saya lakukan sama seperti cara perming pada umumnya, cuma saya menggunakan roto atau alat gulung perming yang ukurannya paling kecil. Walaupun saya menggunakan roto yang paling kecil, nanti hasilnya wavy. Kenapa? Karena di awal video saya sudah menjelaskan faktor kekeritingan ada 3 faktor, yaitu alat gulung yang digunakan, panjang rambut, dan teknik parting. Karena panjang rambut customer saya ini tidak begitu panjang, makanya saya menggunakan roto yang kecil supaya memunculkan kesan wavy-nya yang bagus. Kalau menggunakan roto yang agak besar, nanti jadinya agak ngembang, jadi tidak wavy. Jadi teman-teman harus memperhatikan panjang rambut customer. Jadi untuk menentukan roto yang dipakai, teman-teman harus memperhatikan panjang rambutnya customer supaya hasilnya sesuai. Penggulungan bagian atas saya menggulung dengan jarak 1 cm. Jadi setiap gulungan saya beri jarak 1 cm. Untuk bagian samping saya membaginya menjadi 2 bagian. Saya menggunakan roto yang sama, jadi roto yang ukurannya paling kecil. Setelah dipastikan rambut bagian atas tergulung dengan baik, tuangkan obat perming
secara merata seperti ini. Jadi pastikan obat perming tertuang secara merata. Setelah dipastikan obat perming tertuang secara merata, tutup rambut dengan shower cap. Seperti ini hasil permingnya. Bagian atas by V dan bagian samping saya taper fit. Next video saya akan berbagi bagaimana cara merawat perming yang benar.